rekam, nanti akan saya bagikan hasil rekamannya di YouTube, tapi tenang aja tidak saya publish, jadi hanya kamu dan saya yang tahu kok. Oke. Oke, sebelumnya kita mau bahas yang bab 1, 2, atau 3? Bab 1 dulu atau 2? Ikut ibu ya, ibu aja. Oh, oke, siap. Oke, Bab saya satu akan dulu juga nggak apa-apa, Bu. saya akan bahas bab 1 terlebih dahulu. Jadi, nah dari awal ya. Ini udah terlihat belum, Naya? Udah, Bu. Ada ya, oke. Jadi di sini itu kamu kan membuat judul analisis penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi COVID-19. Oke, nah di bagian ini saran saya mungkin tidak perlu dipakai istilah analisis penerapan, langsung saja transparansi dan akuntabilitas terhadap bantuan langsung tunai dana desa pada masa COVID-19, pada masa pandemi COVID-19 ini, gitu. Berarti langsung aja itu ya, Bu. Cuma Mm-mm. dihilangin depannya aja. Ya, kalau mau lebih bagus lagi, terhadapnya hilang. Transparansi dan akuntabilitas bantuan langsung tunai, bla bla bla. Ya, Bu. Gitu. Jadi ini bisa hilang. Kalau ini kan biar tidak jadi hipotesis ya. Kalau jadi hipotesis kan jadinya transparansi dan akuntabilitas terhadap bla bla bla. Jadi kamu buat seperti ini aja boleh, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengelolaan keuangan bantuan langsung tunai itu, keuangan atau apa kira-kira? Uang kan diwujudkannya? Iya, uang. Uang ya. Berarti pengelolaan Iya. pengelolaan bantuan langsung tunai aja kali ya, nggak usah pakai keuangan lagi ya, karena akan rancu ya. Iya. Berarti Mm-mm. transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai gitu ya, Bu? Mm-mm. Bantuan langsung tunai. Dana desa ini berarti nanti kamu pasti harus bisa jelasin. Bantuan langsung tunai ini apakah bagian dari dana desa atau dana desa ini bentuknya sekarang diubah menjadi bantuan langsung tunai untuk pandemi COVID-19. Mana yang benar? Oh, ini enggak diubah sih, Bu. Dana desanya cuma kayak dialihkan Dialihkan. manfaatnya. Iya. Oke. Berarti kalau kayak gitu, akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk bantuan langsung tunai kali ya. Atau kamu tidak mengatakan bantuan langsung tunai di sini. Jadi di bagian batasan masalah gitu. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di masa pandemi COVID-19. Nanti timbullah batasan masalah yaitu bantuan langsung tunai. Gimana? Kayaknya lebih enak gitu ya. Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan dana dana desa. desa, Pengelolaan dana desa. pengelolaan dana desa pada masa pandemi COVID-19. Nah, batasan masalahnya langsung aja dibatasi yaitu bantuan langsung tunai. Jadi masalah dalam penelitian ini, batasan masalah dalam penelitian ini adalah dana desa untuk khusus di bantuan langsung tunai. Seperti itu. Ya, berarti nanti yang di batasan masalahnya kayak cuma bahas yang BLT-nya aja gitu kan, Bu? Betul, tidak melebar kemana-mana. Kayaknya lebih enak gitu ya? Iya, Atau Bu. mau bagaimana? Ya gitu juga nggak apa-apa. Sama aja kan ya nanti ya? Sama, iya. Oke, nggak ada masalah ya berarti ya untuk judul ya.
Ini saya kuningin, nanti dipindah ke bagian batasan masalah ya, yang kuning ini. Iya, Bu. Oke. Jadi nanti Naya harus sudah bisa jelasin ya, dana desa saat ini diubah bentuknya menjadi bantuan langsung tunai di era pandemi masa ini ya, COVID-19 ya. Iya. Oke, nah itu yang akan saya soroti sampai ke bawah, Naya. Jadi di bagian ini sebenarnya punyamu sudah nggak ada masalah, mungkin hanya nanti spasi penulisan, ini juga spasinya ya. Cara membuatnya udah tahu kan ya, dari home, terus ke paragraf, lalu ini jangan 10 PT, melainkan 0. Iya, Bu. Ya, kemarin Nah, belum diedit sampai situ. iya nanti diperbaiki ya. Termasuk Iya. di bagian ini dalamnya kayaknya nggak seperti ini, nanti mungkin ukurannya 1,5. Coba nanti dicek di bagian apa namanya, buku panduan skripsi ya. Iya, Bu. Oke. Nah, terus ini saya tidak mempermasalahkan bagian isi karena keterang penulisanmu sudah baik. Hanya ini yang saya mau sorotin dari tadi banyak nih kata D, dap- dana desa itu ya, bukan di awal kalimat kamu buat jadi huruf besar. Jadi itu nggak apa-apa, Bu, kalau huruf kecil di itu yang Mm-mm, nyebutin dana desa. Nggak apa-apa. betul, tidak apa-apa. Iya, Bu. Oke, nanti ini juga sistem kamu perbaiki SI ya, bukan Iya. ini. Kadang tipe laptopnya sendiri. Iya, betul, nggak ada masalah. Makanya saya sampaikan di tempatmu ini sebenarnya udah nggak ada masalah. Mungkin kalau mau lebih baik di bagian awal kalimat ya, diubah aja desa. Ini sempat nggak ya kamu mengatakan desa ya? Belum ya? Desa adalah apa gitu ya, sebelum masuk ke bagian ini. Itu pengertian desa yang ini. Betul, pengertian desa saya paham. Nah, maksud saya, kamu mungkin mengatakan desa saat ini sudah bisa mengelola pemerintahannya sendiri, terus desa juga sudah mandiri, terus desa ini apa sih berdasarkan dari ini. Nah, itu boleh. Iya, Bu. Oke, jadi cuman dibuat intro aja di bagian ini, biar tidak langsung kata berdasarkan di awal kalimat. Iya. Oke, paham ya, Naya ya? Paham, Bu. Oke, terus ini udah nggak masalah. Terus ini juga kamu kan udah mengatakan nih, setiap desa mampu mewujudkan desa yang mandiri. Diharapkan mampu mewujudkannya. Dalam mewujudkannya kamu sudah mengatakan, udah benar ini, gak ada masalah. Terus Hidayati mengatakan ini. Terus kemudian em, kamu balik aja, Naya. Jadi biar tidak di depan berdasarkan ini, kamu bisa ubah sumber dana desa berasalkan dari pendapatan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa dan ditransfer melalui anggaran bla 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 dalam kurung Permendes bla bla Permen bla. desa. Iya. Heeh, dibalik ya. Berarti kalau seumpama yang Mm-mm, berdasarkan yang atas itu juga dibalik, nggak apa-apa kan, Bu? boleh, boleh kok nggak ada masalah. Cuman kamu tambahin intro aja kata-kata 1-2 kalimat lah. Iya. Mm-mm. Iya. Oke, dibalik lalu kemudian eh nah dana desa ini disalurkan dengan tujuan untuk pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kurung Asyari bla bla bla. Jadi, kamu memparafrasekan kata-kata ini dari Asyari ini. Iya. Itu juga bisa. Jadi, penyaluran dana desa ditujukan untuk menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kurung Asyari 2018. Oke, gitu. Iya, Bu. Nah, terus kemudian untuk mewujudkan hal tersebut, maka penggunaan dana desa ini diberikan prioritas yang
sebesar-besarnya bagi manfaat masyarakat desa, totalitasnya apa gitu. Cuman tinggal diputer balik aja kok, biar nyambung sama yang di atasnya aja. Halo Naya. Ya, berarti Mm-mm. yang Permen Desa PDTT nomor 11 ini bisa di belakang. Bisa di belakang. Bisa kamu pindah ke bagian ini nih, yang bagian hidup masyarakat ini. Atau kamu buat jadi penggalan-penggalan bisa. Ini kan karena di atas sudah mengatakan untuk menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lalu ini aja kamu buang yang bagian ini, kata Permendesnya, nanti kamu ubah di belakang, berarti prioritas pembangunan untuk mewujudkan hal ini, gitu ya kan, karena untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan bermanfaat, maka prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa untuk peningkatan kualitas hidup bermasyarakat. Titik. Jadi karena sudah kamu katakan di sini masyarakat desa, di sini titik aja. Paham ya, Naya? Paham. Oke, bermasyarakat. Nah, terus kemudian dibuat lagi di sini. Prioritas dana desa di 2020 digunakan untuk pembangunan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial yang berdampak langsung untuk kehidupan kualitas hidup masyarakat dalam kurung PDTT. Di dalam PDTT nomor 11 ini. Betul. Nah, dalam rangka ini, di sini desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ini, dana desa harus diutamakan untuk melaksanakan program. Jadi, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, biaya ya, yang saya maksud kebalik ini kata-katanya adalah Iya. biaya untuk dana desa ini digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, bla bla bla. Kebalik atau enggak ya? Dana desa harus lebih diutamakan kayak biaya, kayak apa ya, biaya untuk pelaksanaan program gitu kan Bu. Maksud saya itu. Oh, oke, nggak ada masalah. Saya yang salah baca inimu. Maksudnya. Oke, ini nggak ada masalah ya. Mungkin Mm-mm. kayak penggalan gitu nggak sih, biar nggak. Boleh, boleh seperti itu. Ini karena majemuk bertingkat-tingkat ya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau mau dibuat seperti ini nggak apa-apa. Ya Naya ya. Ya Oke. Bu. Lalu ini kamu bisa tambahin aja di ini langsung panjang ya. Jadi mungkin sebelum masuk ke bagian ini, ntar saya mau batuk dulu kayaknya. Suaranya udah mulai nggak enak. Jadi di bagian ini mungkin kan karena fokusnya di 2020 itu sebenarnya adalah untuk ini pelayanan. Tetapi karena pandemi diubah fokusnya jadi bantuan langsung tunai ya, betul ya? Iya, iya Bu. Jadi gini aja, semula penggunaan dana desa yang difokuskan untuk peningkatan kualitas hidup, namun karena adanya pandemi di corona bla 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 di bulan Maret tahun 2020 gitu. Ini nggak usah pakai masuk gini, mungkin nggak usah gini ya. Jadi hilangkan aja. Langsung mungkin nggak usah pakai ini juga, ini karena udah tahu karena akan menyebar ke seluruh provinsi. Jadi langsung aja. Karena adanya ini, maka beberapa peraturan pemerintah mengalami perubahan. Jadi dipangkas aja, Naya. Iya Bu. Paham ya? Jadi dulu Paham. fokusnya untuk kualitas hidup masyarakat. Namun karena ada pandemi di
bulan Maret 2020, beberapa peraturan pemerintah mengalami perubahan. Salah satunya adalah Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa yang dirubah menjadi tahun ini nomor 6 ya, dari nomor 11 diubah jadi nomor 6. Lalu titik dulu Naya, udah benar ini. Nah, perubahan peraturan Menteri Desa ini mengatur, bukan intinya, ini mengatur gitu ya. Diganti kata ini. Ini mengatur mengenai penggunaan dana desa pada tahun 2020 yang berfokus pada COVID-19 atau masuknya banyak ya, tidak hanya untuk pencegahan ya, tapi ada padat karya juga, ada BLT juga ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa seperti ini. Terus kemudian hal ini disebabkan karena sebenarnya kata-katamu ini di atas ya harusnya. Berarti dibalik aja. Boleh sih dibalik, cuman permendesnya ini hilangin aja. Jadi semula fokus penggunaan dana desa. Kan kamu mau mengatakan ada perubahan toh? Iya. Nah, ini dihapus semula berfokus untuk penggunaan dana desa di tahun 2020 untuk masyarakat. Namun karena adanya wabah virus gitu ya. Ini bukan tetapi adanya, tapi namun. Diganti kata namun. Namun dengan adanya wabah virus corona mengakibatkan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan harapan yang sudah diatur, nah ini sudah disebutkan kan peraturannya di sini ya. Kan karena nanti diubah kan di sini PDTT-nya nomor 11 setelah kata masyarakat ya. Iya. Jadi nggak apa-apa kamu mengatakan yang sebelumnya. Hal ini disebabkan karena untuk COVID-19 yang berarti dana desa semula bla bla bla, tetapi diganti untuk pandemi COVID-19. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bla bla bla. Nah, ini mungkin kalimat yang bagian ini itu di paragraf akhir. Jadi kalau diurutkan bagian ini dulu, mana tadi? Semula berfokus gitu ya. Ini bagian pertama, Naya. Terus kemudian setelah semula masuklah bagian ini, yaitu beberapa peraturan. Ini kan karena akan hilang nih, karena tadi sudah kamu katakan sudah masuk gitu ya, istilahnya semula berfokus karena ada virus, penggunaan dana desa tidak sesuai dengan sebelumnya. Terus kamu bisa bilang beberapa peraturan pemerintah mengalami perubahan, bla bla bla. Fokusnya adalah ini sampai ke bantuan langsung tunai. Nah, terus di bagian itu, nah setelah itu ini yang masuk bantuan langsung tunai. Hal ini disebabkan karena gitu. Jadi cuma tinggal dipindah urutannya aja nah ya. Mungkin kalau biar nyambung lagi ya, karena setelah kata bantuan langsung tunai kan nggak mungkin hal ini disebabkan. Jadi ini dihilangin aja, hal ini disebabkan ini dihilangkan, langsung penggunaan dana desa di tahun 2020 fokus untuk penanganan COVID yang semula digunakan untuk pemberdayaan dialihkan untuk penanganan ini. Terus akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan BLT kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ya, betul ya? Iya, iya Pak. Sehingga BLT tersebut disebut dengan nama istilahnya adalah BLT Dana Desa. Gitu. Nah, itu menceritakan yang tadi di judulmu atas. Iya. Paham ya? Paham, Bu. Iya, paham. Berarti sebenarnya lebih bagus ini langsung di atas ya, daripada dibuat batasan masalah, menurutmu gitu?
ini juga nggak apa-apa sih Bu, di batasan masalah Dibuat batasan masalah. atau gimana? Oke, nanti kita coba cek aja. Iya, Bu. Setelah masuk ke dalam lagi nanti ya, habis ini coba kita lihat habis di bagian bawah ini. Ntar saya sambil berpikir, sambil diskusi lagi sama kamu, nggak apa-apa. Jadi, menu selanjutnya BLT Dana Desa, penyaluran BLT Dana Desa dalam kurung antaranews.com, ini hilang nih Naya. Itu nanti masuk ke daftar pustaka aja, Jumat 17 Juli nih. Iya, Bu. Lalu jadinya Berarti antara, 2020-nya aja. betul, antaranews.com titik koma 2020 gitu aja. Ini diputar aja penyaluran di depan, terus kemudian dalam kurung nanti antaranews.com 2020 gitu. Iya, Bu. Terus kemudian kan kalimatnya mungkin nggak kayak gini ya, tetapi ada BLT yang menggeser kepentingan orang banyak. BLT ini tidak adil kepada orangnya. Ini kalimat berita ya. Iya. Mm. Tapi udah apa pakai kata-kata sendiri tapi masih campur. Oke, nggak apa-apa. Nanti dibuatnya lebih sopan lagi aja, lebih halus lagi bahasanya. Mungkin dikatakan gini aja, penggunaan BLT yang semula untuk membantu masyarakat, namun tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan karena ada berbagai kepentingan dari banyak orang. Sehingga penyaluran BLT ini tidak adil bagi warga yang terkena dampak atau warga miskin. Gitu. Paham nggak? Paham. Paham ya. Terus Iya. habis itu ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang, ini maksudnya gimana Naya yang bagian satu kalimat terakhir ini? Kayak ini loh Bu, apa desa 32 desa itu dia tuh mampu mengelola dana dana desanya untuk bantuan itu. Oh, baru 32 desa di kabupaten ya. Total desa berapa? Enggak hafal. Nah, nanti coba Belum dicek ya. dicari. Ha-ha. Iya. Kalau kamu mau pakai seperti ini, itu baik sebenarnya. Hal ini terbukti karena baru 32 desa dari 60 kabupaten di seluruh Indonesia menunjukkan BLT ini harus di harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola dananya gitu loh. Iya Bu. Nanti syukur-syukur dapat beritanya ya biar counter attack-nya lebih baik lagi. Jadi ini karena tidak adil di bagian sini dari kata menurut sampai pemerintah ini udah bagus nih. Gak ada masalah, cuma di bagian ini saja nanti yang harus diperkuat biar Iya Bu. jadi apa ya istilahnya, oh ini tuh penting toh penelitian ini dilakukan gitu. Oke? Iya. Nah, ini juga sama nanti cara ngutipnya bukan Rabu bla 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 tapi langsung 2020 ya. Iya Bu. Lalu kemudian telah menjangkau. Oke, berarti gini, penerapan bantuan langsung tunai gitu ya, penyaluran bantuan langsung tunai di Kabupaten Klaten sudah mencapai atau salah satu penerapan gitu aja. Salah satu penerapan bantuan sosial terkait COVID-19 ini di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sudah menjangkau sekian 357.176 kepala keluarga atau 70%. Titik. Nah, masyarakat yang menerima tersebut adalah ini, tetapi jumlahnya semakin seiring meningkat jumlah itu akan meningkat seiring berjalannya waktu.
Oh, kamu bisa menambahkan ini. Jumlah ini terus meningkat karena adanya beberapa usulan dari pihak desa kepada pemerintah Kabupaten Klaten. Eh, ini kutipan kan ya, Bupati bla 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 ini. Iya. Nah, agar bantuan tersebut tepat sasaran, maka Bupati Klaten, yaitu bla bla bla, memantau langsung penyerahan bantuan sosial di beberapa kelurahan. Oh, ini cuma salah satu ya? Tapi cuma nama kelurahannya disebutin bisa kan, Bu? Bisa, nggak ada Yang masalah. ada. Mm-mm. Nanti aku coba tambahin. Oke, terus amanah kali ya. Amanah dari Bupati Klaten, yaitu Haji ya ini. Hajiah ya kayaknya ya. Iya. Hajah Sri Mulyani mengatakan dana desa harus digunakan untuk pembangunan ini, namun dengan adanya pandemi digunakan untuk membantu masyarakat. Oke, amanahnya kan ini berarti ya, yang Iya, bagian Bu. sini. Oke, terus kemudian ini udah nggak ada masalah. Lalu dari Tribun ini mengatakan bahwa ada penyaluran-penyalurannya ya. Iya. Terus banyak kendala mengenai dan ada beberapa kesulitan juga dari pemerintah desa terkait dengan data masyarakatnya untuk memverifikasi yang sudah tersalurkan ataupun belum. Oke, ini nggak ada masalah, tapi mungkin diringkas aja ya nanti ya. Iya, Bu. Karena ini dikatakan 132 desa itu belum menyalurkan dana desa. Nah, ini apakah termasuk Klaten atau yang di bagian tadi atas ini? Ini kan, Bu, 132 desanya itu dari Kabupaten Klaten. Oke, nah berarti kalau gitu ini bakal ribuan dong harusnya. Ini sebanyak, ini loh berdasarkan itu tadi yang atasnya. Mm-mm. Kalau dari atas ini harusnya ribuan. Nanti kalau pindah ke tempatmu itu 100 ya berarti dihitung aja kira-kira 33 provinsi sekian 100 itu pasti akan banyak sekali. Gitu. Terus kemudian ini gak ada masalah. Nah, mungkin lebih fokus saja langsung karena udah mengatakan banyak bantuan dana desa gitu ya. Masih ada kendala, langsung aja dibuat di sini langsung intinya. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat transparansi dan akuntabilitas terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Karanglo, Kabupaten Klaten. Nah, hal ini kenapa? Karena ini mungkin hati-hati nih kalimat ini. Nah ya, Iya, Bu. mungkin Tapi itu langsung dihilangin aja. aja nggak apa-apa ya? Oh, dihilangin aja karena kamu sudah punya alasan, yaitu masih banyak kendala, yaitu ya ini data masyarakatnya masih kurang, atau kamu mau melihat aja langsung, mau melihat adanya transparan dan akuntabilitas di penyaluran ini untuk mengatasi berbagai kendala yang ada di Klaten, yaitu salah satunya tadi masyarakat datanya kurang, terus kemudian masih banyaknya yang belum dapat atau tidak adil dapatnya gitu. Jadi nggak usah menggunakan kalimat sebanyak ini gitu loh, yang ini bagian ini. Hati-hati Iya, Bu. ya, nanti diulangi. Lalu kemudian, nah ini sudah benar nih kalau ini di desa bla 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 untuk melihat masyarakat mengharapkan, mungkin kalimatnya bukan masyarakat mengharapkan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas untuk pengelolaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terutama di Desa Karanglo. Gitu.
Halo Naya. Nay. Naya. Halo Naya. Iya, Bu. Tadi sempat saya ya? keluar ya? Iya. Oke, saya ulangin pelan-pelan ya. Jadi, ini saya akan share screen lagi. Kayaknya ketutup nih share screen-nya. Nah, udah kelihatan Naya? Udah, Bu. Udah ya. Jadi di bagian ini kan tadi kamu sudah mengatakan penelitian ini berfokus untuk melihat penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tepatnya di Desa Karanglo. Terus langsung aja ini bukan kalimat masyarakat mengharapkan, jadi penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah untuk melihat adanya transparansi dan akuntabilitas dari penyaluran bantuan langsung tunai di kecamatan ini. Titik. Transparansi dan akuntabilitas ini digunakan untuk apa? Nah, ini udah bagus nih. Agar bantuan ini pelaksanaannya dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Gitu. Peraturan apa yang ditetapkan berarti? Yang di atas tadi ya, BTDT Iya. tahun berapa tadi? 6 ya. Yang nomor 6. Gitu Naya, paham ya? Iya, paham, Bu. Oke, terus kemudian tapi apabila bla bla bla, ini bla bla bla, ini nggak usah karena akan membuat subjektivitasnya terlalu tinggi, jadi langsung Jadi aja. dihilangin aja. Dihilangin aja. Ini ke bawah. Karena sudah difokuskan di atas gitu. Sehingga nanti judul penelitianmu, nah ini kan berarti hilang nih kalau kayak gini. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa gitu aja. Tadi kan karena saya di awal sempat rancu. Dana desanya kah yang buat bantuan langsung tunai atau apa? Jadi terhadapnya hilang, langsung pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di era atau di masa pandemi COVID-19. Ya, Naya? Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai itu ya, Bu. Betul. Oke, sudah? Iya. Mm-mm. Udah, Bu. Oke, ini udah nggak ada masalah. Terus, bagaimana penerapan transparansi atau bagaimana transparansi bantuan langsung tunai, bagaimana akuntabilitas bantuan langsung tunai. Terus kalau kamu mengatakan adanya apakah kriteria masyarakat penerima ini sebenarnya nanti masuk ke bagian deskripsinya gitu. Iya, Bu. Jadi mungkin kalimatnya nggak seperti ini nomor satunya. Kalau kriteria nanti pasti jawabannya sudah selesai gitu loh. Nah ya, jadi kriterianya udah titik gitu aja. Kan nggak selesai masalah penelitianmu, jadinya nggak membahas transparansi dan akuntabilitas. Iya. Nah, mungkin lebih baik langsung aja bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas bantuan langsung tunai dana desa di Desa Karanglo pada masa COVID-19. Gitu. Berarti cuma 2 itu nggak apa-apa ya, Bu, rumusan masalahnya? Boleh, atau mau dijadiin satu juga nggak apa-apa. Ya. Iya. Iya, Bu. Oke, terus ini nanti dibuat poin-poin ya, jangan dibuat jadi satu kayak gini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini untuk bab 1? Udah jelas. Udah jelas ya, udah cukup ini ya, udah lumayan ya membantu ya. Iya. Oke. Ntar saya buat ininya dulu, revisiannya hari ini biar nanti nggak hilang.
Nanti akan saya kasih ke kamu kok, tenang aja Naya habis ini. Iya, Bu. Oke, terus bab 2-mu. Bentar. Oke, di bagian bab 2 sebenarnya punyamu udah bagus Naya. Hanya ini Naya yang saya mau soroti. Apakah ada yang namanya kebutuhan dasar? Kamu membahas ini enggak? Enggak kan? Nah, ini dihilangin aja ya. Soalnya kemarin bingung mau nulis apa. Oh, oke, enggak Ya udah apa-apa. tambahin aja. Mungkin nanti kamu perlu cek ini Naya. Teori agensi, adanya bagian apa ya, istilahnya kalau di desa itu yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerahnya, apakah sesuai apa enggak? Jangan-jangan ada kepentingan yang lain. Nanti kamu coba cek aja. Saya cuma curiganya, kamu ditanya, teori yang tepat untuk ini apa? Kenapa kok nggak dimasukkan? Tadinya saya mau masukin ke tempatmu, tinjauan pustaka. Cuma kamu perlu yakin dulu, benar nggak teori itu? Namanya teori Artinya agensi ya. penyalurannya dari pemerintah pusat ke pemerintah desanya itu ya. Sesuai. Apa gitu nanti. Iya, nanti pertanyaannya akan ke arah sana, pengujimu. Ini yang biasanya iseng nanya begini tuh Bu Nini. Kalau kamu dapat Bu Nini. Iya, Bu. Ya. Oke, terus selanjutnya pengertian desa udah nggak ada masalah. Terus kemudian nanti mungkin kalimatnya nggak berdasarkan, nah, jadi pengertian desa menurut siapa gitu ya di awalnya. Lalu selanjutnya pengertian desa menurut undang-undang gitu. Jadi buat kata sambung aja nah ya. Iya, Bu. Oke. Lalu kemudian bantuan langsung tunai. Nah, bantuan langsung tunai ini juga sama, tadi menjelaskannya juga kayak gitu. Tapi yang bagian pertama ini dapat dari siapa ya, Naya ya? Referensinya. Itu kemarin aku lihat di skripsi apa ya, Bu ya? Dari skripsi atau gimana? Lupa Ya, ya? dari skripsi, Bu. Oke, nanti coba ya. Kalau dari skripsi kan nggak boleh. Soalnya ada RTS ini aku baca di skripsi. RTS. Oh, oke. Ini rumah tangga sasaran. Oh, oke. Nah, ini coba nanti kamu cek skripsinya tuh dia ngambil dari mana. Iya, Bu. Oke, ini berarti masih saya tanda tanya ya bagian ini ya. Kamu cek. Lalu kemudian menurut Permendes sudah nggak ada masalah, ini juga oke. Nah, ini juga nggak ada masalah, ada dasar hukumnya ya untuk yang bagian PLT ya. Iya, Bu. Oke, mungkin kalimatnya nanti dasar hukum untuk PLT kali ya, nama subbabnya. Dasar hukum BLT gitu ya. Oh, ini sorry, udah langsung masuk bantuan langsung tunai ya, Ini, ABC-nya. iya. Oke, udah nggak apa-apa. Dasar hukumnya ini. Terus mungkin Naya bisa diminta untuk menjelaskan satu persatu. Jadi kamu cari dulu peraturannya. Terus kamu buat rangkuman kecil. Ini walaupun sudah menjelaskan tentang kebijakan bla bla bla, ini nggak ada masalah. Hanya nanti ketika kamu ditanya, apa toh kebijakan keuangannya harus kayak gimana, itu kamu harus bisa jelasin. Paham nggak ya? Paham, Bu. Berarti Oke. itu nanti dijelasinnya di selanjutnya itu atau buat paragraf baru? Lanjutan dari poin-poin ini, tapi mungkin 1-2 kalimat aja. Atau kalau Naya mungkin kesulitan, di bagian ini aja cukup sampai di sini, hanya nanti Naya perlu rangkuman sendiri. Atau mau lebih mudah lagi,
buat tabel dasar hukum gitu ya, undang-undang, terus isi. Mengatur tentang satu, yaitu kebijakan keuangan. Nah, terus yang kedua, dari PDTT nomor 6 tentang prioritas penggunaan dana desa, gitu. Kalau mau dibuat tabel boleh atau mau seperti ini aja cukup. Gitu Naya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah, terus kemudian ketentuan BLT ini menurut siapa? Ini yang dari kemarin apa namanya? Instruksi Mendagri itu loh, Bu. Nah, itu harus dijelaskan di sini. Ya, nama pengeluar pencetusnya peraturannya siapa? Berarti menurut instruksi Mendagri terus baru dijelasin apa gitu. Betul. Nah, terus ini kode rekening nomor sekian ini menjelaskan tentang apa? Apakah penyaluran bantuan langsung tunai dana desa? Ya, jadi aku baca di instruksi Mendagri itu penyaluran BLT-nya itu ada yang secara transfer, ada yang secara tunai gitu, Bu. Oke, berarti nanti kamu jelaskan kode rekeningnya itu untuk apa? Ya, Bu. Terus penentuan kriterianya, udah nggak ada masalah ya. Lalu secara tunai dan non-tunai yang tadi kamu sudah sampaikan ya. Terus setelah adanya ini, mekanismenya beberapa hal. Yang pertama, lewat tunai itu bisa lewat KAUR atau KASI. Terus kemudian non-tunai itu berarti lewat KTP. Seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin setiap singkatan-singkatan seperti SPP, terus kemudian sekdes yang kamu ketahui aja itu dibuat kepanjangannya ya, singkatannya. Ya, Bu. Oke. Ya. Terus sudah nggak ada masalah. Nah, yang non tunai atau cashlessnya berarti harus cetak miring, jangan lupa. Terus kemudian ini udah nggak ada masalah gitu ya. Ini kan karena sudah peraturan-peraturan, jadi nanti saran saya ketika kamu mau terjun, Ya. kamu buat kriteria ini. Ini bisa dijadikan bukti wawancaramu. Apakah ditransfer lewat bukti rekening, terus habis itu direkap atau enggak, terus kemudian apakah dia bisa lewat non-tunai, siapa saja yang bisa nerima, apakah harus registrasi atau tidak, gitu. Ya, Bu. Oke, sampai bagian bawah juga nggak ada masalah. Mungkin hanya nanti penomorannya aja nih Naya. Seperti ini nih, nomor 5, ketemu nomor 5 kayak gini. Jadi nanti dilihat aja penomoran yang benar seperti apa. Ya, Bu. Ini juga nggak ada masalah. Terus kemudian kriterianya oke, aman. Cuman tinggal ditambahin dari siapa ya nanti ya. Ini instruksi juga. Iya, Kak. Kemarin di instruksi di ini ding Bu, di apa sih panduan buku panduan pendataan BLT. Oke. Oke, berarti nanti dibuat penjelasannya ya dari siapa ini. Oke, ini juga nggak boleh bullet numbering yang seperti ini nggak boleh. Jadi nanti Naya perbaiki ya yang tanda panah masuk ini. Ya, Bu. Oke, terus kemudian selanjutnya oke nggak ada masalah ya karena udah peraturan. Cuma nanti tinggal dibuat draft wawancaranya aja. Jadi setiap peraturan-peraturan ini nanti kamu buat draft wawancaranya yang lebih ringkas seperti apa biar nanti ketika kamu bertanya atau melakukan wawancara ini tidak bingung gitu. Seperti ini contoh. Bila ditemukan keluarga miskin yang tidak memiliki NIK, petugas akan bla bla bla.
gitu ya. Kan teknisnya seperti ini nih. Iya. Nah, kamu bisa memberikan pertanyaan seperti ini. Apabila nanti ada keluarga yang menerima BLT tidak memiliki NIK, kira-kira bagaimana mekanismenya agar bisa menerima BLT tersebut? Nah, itu yang kamu cocokin sama ini. Paham ya? Paham. Oke. Lalu kemudian kalau sudah bagian bawah, nah tinggal transparansinya sekarang. Transparansi ini kamu dapat penjelasan dari berbagai macam. Ada Permendagri, ada susah banget namanya, Ciwoy Wijoto gitu ya, Wiyot, iya, Mardiasmo, iya. terus Agus. Nah, berarti manfaat transparansi keuangan juga kamu udah dapat, nggak ada masalah ya. Lalu hanya ini aja nih, publik-publik ini nanti kamu ubah kata-katanya jadi K Iya, ya. itu. Itu nggak masalah, itu dari ini kok laptopmu itu. Terus Iya, Bu. informativeness ini harusnya dicetak miring ya nanti. Lalu informatif ini berarti apakah tulisannya seperti ini nanti dicek, yaitu tepat waktu dan segala macam. Nah, terus kemudian transparansi, ini juga P-nya di atas. Transparansi waktu penyelesaian layanan bla bla bla. Nah, berarti gini Naya, kamu kan sudah buat penjelasan-penjelasan ini tentang transparansi dan akuntabilitas. Berarti di sini nanti ketika kamu wawancara, paling tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan teorinya. Atau kamu sudah dapat ini draft wawancara untuk transparansi dan akuntabilitas? Belum. Belum ya? Kemarin lebih banyak ke BLT-nya. BLT, oke. Berarti nanti coba minggu ini disusun ya, biar minggu depan bisa kita ngobrol lagi tentang hal ini. Oke. Kalau penelitian terdahulunya sudah ada belum ya, Naya? Belum, Bu. Soalnya kan ini adanya kan yang BLT secara umum, Bu. Kalau yang Oh, BLT dana desa ini belum ada aku nyari. oke. Nanti coba bisa dilihat nggak BLT secara umum itu kayak gimana? Kamu baca aja dulu referensinya, nanti saya akan coba tanya ke kamu minggu depan. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Halo, Naya? Iya. Oke. Terus ini UNDP tahun berapa nih? Iya, Bu. Dicek. UNDP-mu ini tahun berapa? Itu yang enggak. Soalnya kemarin aku baca di sini tuh cuma gitu aja. Oke, nggak apa-apa. Nanti coba Enggak ada dicek. tahunnya apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti coba dicek aja, Naya. Kira-kira seperti apa? Apakah dia ada tahun atau tidak? Ya. Iya, Bu. Iya. Oke, ada pertanyaan sampai di bagian ini? Belum, Bu. Berarti Oke. cuma di bab 2-nya tuh yang diganti ya teori aja sama itu aja ya, Bu. Nambahin apa namanya tahun pengertian itu Pengertian apa? yang UNDP itu tadi. Oh, oke. Kalau teori, kamu perlu cari tahu kira-kira teorinya itu sesuai apa enggak. Kalau sesuai, bisa kamu masukkan. Tapi kalau enggak sesuai, jangan dipaksa dimasukkan. Lalu berbagai macam yang ada kutipan-kutipan ini, seperti yang ada di biru-biru ini kamu cari dari siapa aslinya. Lalu peraturan-peraturan ini nanti kamu buat folder khusus di laptop atau di komputermu. Ini bercerita tentang apa?
Sama halnya juga yang di biru-biru, berarti nanti dicek ini punya siapa dari siapanya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalau kayak gini nanti penelitianmu akan deskriptif komparatif atau penelitian kualitatif deskriptif komparatif atau kualitatif deskriptif aja? Pakai kualitatif aja, Bu. Iya, kan jenisnya ada deskriptif komparatif, ada yang deskriptif aja. Coba nanti dicek ya. Ya. Oke, berarti nanti bisa nyusun langsung ke bab 3-nya. Ya, Bu. Berarti Karena bab kan 3-nya di minggu depan atau lebih cepat lebih baik. ya, Bu. Biar nggak numpuk-numpuk ya. Oke, jadi bagianmu bab 1 tadi jelas harus diperbaiki. Bab 2 juga udah tinggal sedikit, mungkin nanti lebih bullet numbering-nya aja ya, dirapiin ya. Ya. Oke, terus margin jangan lupa dirapikan juga beberapa kata cetak miring seperti smartphone. Ini juga diperbaiki, lalu kemudian sistem ini juga beberapa typo-typo. Ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, Nay? Belum ada, oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan, berarti ini saya akan akhiri. Nanti kamu kalau bingung bisa langsung bertanya aja sama saya, Bu, atau nagih aja ke saya. Kayak Anton kemarin kan dia nagih, Bu, saya pingin diskusi. Ya udah, saya cariin waktu, gitu. Jadi Ya. nggak apa-apa kalau ditagih. Uh-uh. Oke? Ya, Bu. Nggak usah sungkan ya. Iya. Oke, ya wes kalau gitu. Oke, kalau begitu kuliah kita akhiri. Terima kasih ya, Naya. Ya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa.